Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurlela Mahmud di channel Nurlela Mahmud. Nah, kali ini saya akan membagikan mengenai inovasi pembelajaran digital pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dan akan berkolaborasi dengan Bapak Dr. Muhammad Rohmadi, MHum. Beliau adalah salah satu dosen favorit saya di Universitas 11 Maret. Saat ini beliau adalah dosen S3, program S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, dan beliau juga sekaligus sebagai Ketua Umum Adopsi yang sering dikenal dengan Bapak Ratulisa. Nah, lanjut berbicara mengenai inovasi pembelajaran digital pada mata kuliah Bahasa Indonesia, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia itu penting? Kita bisa lihat di sini bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, di mana bahasa Indonesia itu merupakan bahasa resmi dan bahasa utama yang menjadi sarana komunikasi yang menghubungkan berbagai suku dari berbagai budaya dan masyarakat dari berbagai wilayah di negara Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia merupakan komunikasi yang sangat efektif dalam menghubungkan berbagai etnis yang ada di negara kita. Selanjutnya, mempermudah dalam beradaptasi, kemudian sebagai fasilitas perjalanan wisata. Tentunya ini berbicara mengenai wisatawan domestik. Selanjutnya, membuka akses ke informasi dan budaya, memperkuat identitas bangsa, dan keterbukaan terhadap multikulturalisme. Nah, Indonesia dikenal negara yang kaya akan keberagaman etnis, agama, dan budaya. Dengan menguasai bahasa Indonesia, itu membuka kesempatan untuk kita lebih memahami dan menghargai keberagaman yang ada, serta dapat berpartisipasi dalam suasana multikultural di Indonesia. Sehingga dengan mempelajari bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat yang penting dari aspek sosial, kultural, hingga peluang karir dan ekonomi. Penguasaan bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi yang efektif, pemahaman lebih dalam terhadap budaya dan identitas bangsa, serta berkontribusi dalam memperkuat persatuan Indonesia sebagai negara keragaman yang kaya. Selanjutnya, berbicara mengenai pentingnya inovasi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Dr. Rohmadi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita bicara masalah pembelajaran, tentu kita di abad 21 ini memiliki banyak hal yang harus kita pikirkan. Sehingga perkembangan teknologi tidak mungkin kita pungkiri. Kondisi terkini Bapak Ibu mahasiswa kita, Bapak Ibu dosen, semua pegang HP, semua punya Android, semua punya laptop. Dan ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu saja harus kita pahami, bahwa modal dasar teknologi itu menjadi salah satu perangkat media yang harus kita jadikan teman, bukan lawan. Kemudian teknologi yang sekarang berkembang di sekeliling kita, ada internet, ada Mbah Google, ada YouTube, ada macam-macam. Itu semua bagian dari perkembangan teknologi, harus kita jadikan kawan, harus kita jadikan sahabat, harus kita jadikan teman, bukan sebagai lawan. Pak Rohmadi sengaja dari implementasi pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka, saya ingin mengambil intisarinya bahwa orientasi dalam pembelajaran ini bergerak pada aspek inovasi pembelajaran, kreatif, inovatif, produktif. Nah, mengapa menjadi salah satu bagian pilar yang tak terpisahkan di situ? Teman-temanku yang hebat dan luar biasa harus tahu betul bahwa konsep dasar belajar bahasa Indonesia adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Ini dipegang dulu. Nah, sehingga Bapak Ibu lihat, kalau kita lihat pada kompetensi khususnya,
Belajar bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi lisan dan tulis. Ada dua pilar ya, lisan dan tulis. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu, adik-adikku semua ingin belajar bahasa Indonesia berarti harus praktik, harus menggunakan. Bahasa ketika tidak digunakan akan hilang. Maka kita harus menggunakan bahasa baik lisan maupun tulis. Nah, kalau kita lihat pada perangkat teknologi yang kita miliki, itu yang akan kita jadikan media pembelajaran. Itu yang akan kita jadikan teman dalam belajar. Itu yang akan kita jadikan sahabat untuk bersenang-senang dalam belajar. Kan keterlibatan peserta didik. Nah, mengapa inovasi pembelajaran itu penting? Karena kita ingin melibatkan peserta didik dalam setiap proses pembelajaran itu, bukan hanya guru, bukan lagi zamannya bahwa guru sebagai sentral daripada pendidikan itu sendiri, tapi berkolaborasi. Kita ingin melibatkan peserta didik dalam uh, proses pembelajaran itu. Nah, yang kedua, mengakomodasi perbedaan individu. Nah, dalam perkembangan teknologi dan aplikasi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dari peserta didik kita, termasuk gaya belajar, tingkat kemampuan, dan minat peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu memfasilitasi akses ke sumber daya pembelajaran yang lebih luas. Melalui inovasi pembelajaran, peserta didik dan tenaga pendidik dapat dengan mudah mengakses sumber daya pembelajaran yang lebih luas dan beragam. Internet menyediakan akses ke berbagai materi pendidikan, sumber bacaan, dan video pembelajaran dari berbagai sumber. Dengan demikian, inovasi memungkinkan adanya pembelajaran yang lebih berbasis penemuan dan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dengan teknologi dan inovasi pembelajaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Menggunakan alat bantu digital, tenaga pendidik dapat menyusun materi pembelajaran dengan lebih mudah, dapat mengatur tugas secara otomatis, melakukan penilaian secara cepat melalui sistem. Selain itu, fitur interaktif dalam aplikasi pembelajaran juga dapat membantu peserta didik memahami konsep dengan lebih baik. Nah, selanjutnya persiapan peserta didik untuk menghadapi dunia digital ke depannya yang akan semakin maju. Nah, ini juga merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam inovasi pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan bekerja. Inovasi pembelajaran bahasa Indonesia membantu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia yang semakin terhubung dengan di dunia digital. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, siswa dapat mengembangkan keterampilan teknologi yang penting untuk masa depan mereka. Hal ini sejalan dengan penjelasan beliau dalam video berikut. Nah, selanjutnya saya akan membicarakan mengenai tantangan dan kesulitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu minat baca peserta didik. Nah, ini yang sangat kurang sekali bagaimana kita sebagai tenaga pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik dalam meningkatkan minat bacanya dengan melalui keterbiasaan-keterbiasaan kecil yang dilakukan di dalam kelas. Nah, kurangnya minat baca peserta didik dalam membaca menjadi sebuah tantangan di era yang semakin visual ini, sehingga mempengaruhi kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran yang diajarkan. Nah, langkah yang biasanya dilakukan peserta didik untuk menghadapi peserta didik yang kurang dalam minat baca yaitu menyajikan dengan memberikan pembiasaan sebelum setelah membuka mata kuliah misalnya atau setelah membuka kelas kita memberikan waktu 5 menit untuk membaca. Nah, setelah itu setelah membaca 5 menit, nah 5 menit lagi kita evaluasi apa yang bisa ditangkap dalam bacaan mereka itu. Kemudian di 10 menit pertama itu akan terlewat dengan aktivitas membaca, kemudian kita lanjut pada
membahas materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penguasaan tata bahasa. Nah, ini juga yang merupakan tantangan bagi pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki aturan tata bahasa yang kompleks sehingga terdapat beberapa kesulitan dalam menguasai konsep tata bahasa seperti penggunaan kata ganti, partikel, dan kaidah dalam penulisan. Ya, selanjutnya keterampilan berbicara dan menulis. Beberapa peserta didik menghadapi kesulitan dalam mengungkapkan ide mereka secara lisan maupun secara tulis. Penguasaan keterampilan berbicara dan menulis bahasa Indonesia yang baik menjadi tantangan tersendiri. Nah, sebenarnya keterampilan berbicara dan menulis ini dapat diasah diawali dengan keterampilan membaca. Nah, apabila keterampilan membacanya meningkat, maka kosakata bisa dilatih dalam meningkatkan keterampilan berbicara dan begitupun dalam keterampilan menulis. Ada teman saya yang menyampaikan bahwa keterampilan berbicara maupun keterampilan menulis itu adalah bukan bakat, tapi uh, keterampilan yang diasah dan akan dikuasai seiring dengan berjalannya waktu, apabila kita benar-benar ingin menguasai keterampilan berbicara maupun keterampilan menulis ini. Selanjutnya, penggunaan bahasa yang baku. Di era digital ini, penggunaan bahasa gausa dan singkatan yang jauh dari kata baku semakin marak. Begitupun penulisan di sosial media ya tentunya. Hal ini dapat menghambat kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara formal dan tepat dalam bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa keunggulan dan potensi inovasi pembelajaran digital. Kita lihat, yang pertama, interaktif dan menarik. Inovasi pembelajaran digital dapat menawarkan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Misalnya dengan penggunaan multimedia, video, dan permainan bahasa dapat meningkatkan daya tarik pembelajaran dan memotivasi peserta didik untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Aplikasi pembelajaran dapat menyesuaikan materi dan tingkat kesulitan, sehingga setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Selanjutnya, akses dan sumber daya yang luas. Dengan inovasi pembelajaran digital, membuka akses yang lebih luas keberagaman sumber daya pembelajaran seperti e-book, kamus daring, platform pembelajaran berbasis internet. Hal ini membantu peserta didik memperkaya pengetahuan bahasa mereka melalui materi yang beragam dan tentunya lebih mutakhir. Selanjutnya kita masuk ke keunggulan dan potensi inovasi pembelajaran digital. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu pengembangan keterampilan teknologi. Dalam pembelajaran digital juga membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang sangat relevan di era modern ini. Kemampuan mengoperasikan perangkat dan aplikasi pembelajaran menjadi kompetensi penting yang dapat membantu siswa dalam berbagai aspek kehidupan mendatang. Selanjutnya, keterlibatan orang tua dan tenaga pendidik. Inovasi pembelajaran digital memungkinkan keterlibatan orang tua dan tenaga pendidik dalam memantau perkembangan belajar peserta didik secara real time melalui platform pembelajaran yang terintegrasi. Ini memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antar peserta didik, tenaga pendidik, orang tua dalam mendukung proses belajar mengajar mereka. Nah, berapa manfaat penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Di sini saya mengangkat ada 4, yaitu meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, memfasilitasi akses ke sumber daya pembelajaran yang lebih luas. Yang ketiga, memperkaya metode pengajaran dan pembelajaran tentunya. Yang keempat, mengembangkan keterampilan teknologi yang relevan bagi peserta didik. Nah, kita bisa menyesuaikan mata kuliah misalnya menulis. Nah, platform teknologi yang cocok untuk mata kuliah menulis yang dapat mendukung peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menulisnya itu seperti apa. Itu juga bergantung dari
kecakapan tenaga pendidik untuk membantu mengarahkan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya aplikasi dan perangkat pembelajaran. Nah, ya kita bisa melihat beberapa di sini. Yang pertama pembelajaran berbasis sosial media. Nah, di sosial media ini ada beberapa aplikasi dan akan terus berkembang ke depannya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh tenaga pendidik untuk mendukung uh, dalam proses pembelajaran. Yang kedua, platform e-learning. Nah, platform e-learning ini ada berbagai juga modelnya bergantung daripada uh, apa ya bergantung daripada institusi itu sendiri atau Pemda itu sendiri mengembangkan apa, misalnya di sekolah ini, kabupaten ini mengembangkan platform e-learning yang seperti ini misalnya. Itu juga bergantung dari uh, pengambil kebijakan dalam instansi tersebut. Selanjutnya pembelajaran berbasis game. Nah, ini juga sangat membantu siswa atau tenaga peserta didik dalam menumbuhkan semangat belajar. Pembelajaran berbasis game, pembelajaran berbasis uh, game, namun game yang menarik, permainan yang menarik, namun itu dapat merangsang siswa dalam proses pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya aplikasi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa aplikasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa ada platform Kamus Besar, ada buku elektronik mengenai ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sebagainya. Selanjutnya aplikasi AI untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini aplikasi AI ini akan terus berkembang dan akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan apa yang dunia ini butuhkan. Nah, tentunya kita harus menyaring sebagai tenaga pendidik, kita harus menyaring, memberikan batasan-batasan tertentu dalam penggunaan aplikasi ini. Selanjutnya perangkat interaktif smart. Perangkat ini adalah alat yang digunakan tadi mengakses berbagai aplikasi, game, media sosial, dan sebagainya, platform e-learning. Nah, itu ada smartphone, tablet, laptop, dan sebagainya ya. Selanjutnya, nah, tantangan dan strategi apa menghadapi dalam mengatasi hambatan tersebut. Nah, tantangan yang pertama yaitu keterbatasan teknologi dan aksesibilitas. Nah, sampai sekarang meskipun sudah beberapa tahun ke belakang kita digempur dengan tantangan pembelajaran dunia digital dari semua aspek harus secara serentak itu menggunakan internet dalam proses pembelajaran, dalam proses proses berbagi ilmu, misalnya seminar dan sebagainya, itu sudah lumrah dalam proses daring. Nah, adanya keterbatasan teknologi di daerah tertentu misalnya atau keterbatasan aksesibilitas di daerah tertentu itu tetap masih menjadi sebuah tantangan di zaman sekarang ini. Selanjutnya kesiapan tenaga pendidik dan peserta didik terhadap teknologi. Nah, ini juga merupakan tantangan bagaimana kesiapan tenaga pendidik dan peserta didik terhadap teknologi. Bagaimana memberikan pelatihan menggunakan teknologi, menggunakan platform atau apapun itu demi menggunakan inovasi, demi menerapkan inovasi pembelajaran berbasis digital, berbasis teknologi. Selanjutnya, strategi mengatasi hambatan dan mengoptimalkan pembelajaran digital. Nah, strategi apa yang mengoptimalkan pembelajaran digital? Seperti tadi, bagaimana mengatasi keterbatasan teknologi, bagaimana mengatasi keterbatasan aksesibilitas, semua harus semua harus memberikan solusi bahwa tidak semua dalam aspek teknologi itu
didukung secara peralatan maupun dalam aksesibilitas itu didukung secara lancar ya. Selanjutnya berbicara mengenai etika dan keamanan dalam pembelajaran digital. Nah, ini juga penting ya, pentingnya melindungi privasi data diri pengguna teknologi. Yang kedua, etika penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ini perlu ditanamkan bagi tenaga pendidik maupun peserta didik dan menanamkan pentingnya menjaga keamanan data peserta didik atau pengguna platform LMS. Nah, selanjutnya dengan mengatasi tantangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan manfaatkan potensi inovasi pembelajaran digital diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, menarik, efektif untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam bidang bahasa Indonesia. Kesimpulan, dalam menghadapi tantangan pembelajaran bahasa Indonesia dan mengoptimalkan potensi digital, kerjasama antar pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, pakar peserta didik, dan orang tua sangatlah penting. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan kreatif, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan membawa dampak positif dalam mengembangkan kemampuan bahasa Indonesia peserta didik kita. Baik, itu sebelum saya tutup ini pada kesimpulan tadi itu sesuai dengan pemaparan Bapak Muhammad Rohmadi M.Hum sebagai berikut. Nah, teman-teman kehebat dan luar biasa. Kalau kita lihat, mengapa kita belajar bahasa Indonesia itu bergerak pada aspek yang akan kita komunikasikan? Teman-teman lihat pada layar ini. Yang sebelah kiri, ketika kita bisa menguasai kompetensi berbahasa Indonesia yang baik benar, maka akan memiliki kompetensi PR yang bagus, akan bisa berpidato depan publik, akan bisa menyampaikan ide dan gagasan dengan cemerlang. Yang harus dimulai adalah pemahaman pada rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Maka selalu saya gaungkan, ketika saya katakan aku cinta, jawablah bahasa Indonesia. Kalau saya katakan aku bangga, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa dan mendunia. Ini yang harus kita lakukan, komitmen kita, ya. Beliau yang memperkuat apa yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.